Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Kebangkrutan PT Fast Food Indonesia Tbk untuk merek KFC Indonesia. Dan kelompok kami beranggotakan Arum Cahyati, Lutfiah Yuliana Silvi, Nur Alfi Hasanah, Alvina Rahmadewi, dan Risma Febriana. Yang pertama, kita akan membahas tentang profil PT Fast Food Indonesia Tbk. PT Fast Food Indonesia Tbk adalah pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia yang didirikan oleh Galael pada tahun 1978. Dengan bergabungnya Salim Group pada tahun 1990, mampu memposisikan KFC di benak konsumennya dan menjadi pangsa pasar makanan cepat saji di Indonesia untuk kategori ayam goreng. Dan saat itu juga PT Fast Food Indonesia sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1933. PT Fast Food mengawali operasi restoran pertamanya di Jakarta dan sukses. Lalu PT Fast Food berekspansi dengan membuka cabang di kota-kota besar seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Pemegang saham PT Fast Food Indonesia Tbk adalah PT Galael Pratama dengan persentase 43,84%, PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk atau DNET dengan persentase 35,84% atau sebagai bagian jaringan bisnis dari Salim Group, dan untuk saham publiknya sebesar 20,32%. PT Fast Food Indonesia Tbk dikatakan memiliki anak perusahaan yaitu PT Gemilang Setia Sejahtera atau disingkat dengan GSS yang bergerak di bidang pengolahan pemotongan hewan ayam dan sapi yang kepemilikannya sebesar 40% dan tidak dimasukkan sebagai anak perusahaan ataupun perusahaan terasosiasi tapi hanya disebut sebagai investasi. Untuk produk utama PT Fast Food Indonesia Tbk adalah dari segi resep ayam goreng KFC asli dari berbagai macam makanan. Adapun sampel menunya yaitu sayap panas, chicken nugget, kentang goreng, coleslaw, jagung, sup, dan berbagai macam makanan penutup. Dan produk-produk perseroan ini dikelompokkan dalam beberapa kategori antara lain menu goceng, menu praktis, dan menu paket kombinasi lainnya. Analisis multivariat. Untuk menghitung prediksi kebangkrutan perusahaan go public, rumus formulanya sebagai berikut. ZI atau Z-score sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 1 dikali X5, di mana X1 diperoleh dari aktiva lancar min hutang lancar dibagi total aktiva. X2 diperoleh dari laba ditahan dibagi total aset. X3 diperoleh dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. X4 diperoleh dari nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang. X5 diperoleh dari penjualan dibagi total aset. Selanjutnya adalah indikasi. Yang pertama adalah Z-score kurang dari 1,81 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Yang kedua, Z-score lebih dari 0,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, Z-score antara 1,89 sampai 0,99 berarti kondisi suatu perusahaan berada dalam area ambigu. Setelah kita mengetahui rumus formula untuk menganalisis kebangkrutan, kita dapat menghitung kebangkrutan suatu perusahaan. Apakah perusahaan tersebut berpeluang besar mengalami kebangkrutan atau perusahaan tersebut berpeluang kecil mengalami kebangkrutan, atau bisa jadi kondisi perusahaan itu berada dalam area ambigu. Pada kelompok kami mengambil PT Fast Food Indonesia Tbk untuk menganalisis kebangkrutan. Dengan mengambil data laporan keuangan 3 tahun berturut-turut dari tahun 2016, 2017, dan 2018. Berikut adalah
adalah laporan keuangan PT Fast Food Indonesia Tbk, di mana dalam analisis kebangkrutan tersebut kita dapat mengambil beberapa akun, di antaranya yaitu aktiva lancar, hutang lancar, total aktiva, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, nilai pasar saham biasa dan preferen, nilai buku total hutang, dan penjualan. Kemudian dimasukkan ke dalam kategori tersebut dari tahun 2016, 2017, 2018. Pada kelompok kami yang kami tampilkan di berikut ini adalah hasil perhitungan lewat Excel. Dari ketiga tahun tersebut, kita ambil contoh pada tahun 2018. Rumus perhitungan ZI atau Z-score sudah saya jelaskan tadi, di mana kita harus mencari nilai X1, X2, X3, X4, dan X5. Dari data tersebut, pada tahun 2018, nilai X1-nya adalah 0,216, kemudian kita kali dengan 1,2, X2-nya sebesar 0,448, kemudian dikalikan dengan 1,4, X3-nya sebesar 0,093, dikalikan 3,3, X4-nya sebesar 0,00000073, dikalikan dengan 0,6, dan terakhir adalah X5, hasilnya adalah 2,013, kemudian dikalikan dengan 1. Setelah itu hasil perhitungannya dijumlahkan dan menghasilkan Z-score atau ZI-nya pada tahun 2018 sebesar 3,20783. Untuk perhitungan pada tahun 2017 dan 2016 sama dengan perhitungan Z-score atau ZI pada tahun 2018. Sehingga nilai Z-score atau ZI pada tahun 2016 sebesar 2,988 dan 2017 sebesar 2,9414. Setelah kita menghitung nilai Z-score atau ZI dari PT Fast Food Indonesia Tbk selama 3 tahun dari tahun 2016, 2017, dan 2018, kita dapat membuat grafik Z-score atau ZI-nya. Tampilan grafik sebagai berikut, di mana dalam grafik tersebut pada tahun 2016 kita lihat nilainya sebesar 2,988. Kemudian tahun 2017 sebesar 2,941470 dan 2018 mengalami peningkatan, di mana hasil perhitungan nilai Z-score atau ZI-nya sebesar 3,20783. Dari grafik tersebut, kita tahu bahwa pada tahun 2018 nilai Z-score atau ZI-nya lebih unggul atau lebih besar dari tahun 2016 dan 2017. Sehingga dapat dianalisis berdasarkan hasil perhitungan dari koefisien Z-score untuk perusahaan Fast Food Indonesia Tbk. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 kondisi keuangannya dalam kategori gray area, yaitu Z-score-nya sebesar 2,98 karena Z-score berada di antara 1,81 dan 2,99. Begitupun di tahun 2017 masih dalam kategori gray area dengan Z-score sebesar 2,94. Hal itu berarti bahwa perusahaan berada dalam kondisi antara kemungkinan bangkrut atau tidak bangkrut. Namun di tahun berikutnya, yaitu tahun 2018, Fast Food Indonesia Tbk mengalami peningkatan Z-score
sehingga perusahaan masuk dalam kategori perusahaan berpeluang kecil untuk mengalami kebangkrutan, sebab Z-score-nya sebesar 3,20 atau lebih dari 2,99. Sehingga dari angka tersebut bermakna bahwa 2 tahun pertama, yaitu tahun 2016 dan 2017, perusahaan berada pada area ambigu atau gray area, di mana perusahaan tidak dapat ditentukan apakah perusahaan fast food Indonesia Tbk sehat atau mengalami kebangkrutan. Akan tetapi di tahun berikutnya, yaitu tahun 2018, perusahaan fast food Indonesia Tbk berpeluang untuk mengalami kebangkrutan, namun masih dalam kategori yang kecil. Selanjutnya adalah kesimpulan. PT Fast Food Indonesia Terbuka pada tahun 2016 sampai 2017 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik, dikarenakan mengalami penurunan. Dari kelima indikator yang paling berpengaruh adalah X3 dan X4, di mana laba dan nilai pasar saham turun, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2018. PT Fast Food Indonesia Terbuka pada tahun 2016 Z-score-nya menunjukkan dalam kategori gray area. Hingga tahun 2017 masih tetap dalam kategori ambigu dan gray area. Pada kondisi ini, ada kemungkinan perusahaan bangkrut, ada pula yang tidak. Tinggal bagaimana pihak manajemen perusahaan dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Akan tetapi, di tahun 2018, perusahaan fast food Indonesia Terbuka berpeluang mengalami kebangkrutan namun masih dalam kategori yang kecil. Selanjutnya yaitu saran bagi perusahaan dan juga investor. Yang pertama, saran bagi perusahaan. Perusahaan harus lebih memperhatikan mengenai kemampuan dalam melakukan pengelolaan aset yang dimiliki, sehingga dapat menghindari terjadinya permasalahan terkait dengan kebangkrutan perusahaan. Perusahaan harus melakukan evaluasi secara berkala kinerja yang telah dicapai sehingga tidak mengalami financial distress. Bentuk evaluasi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan peninjauan kembali penggunaan utang dalam upaya memperkuat posisi permodalan perusahaan. Kebijakan tersebut dilakukan agar penggunaan utang untuk memperkuat posisi permodalan perusahaan tidak memberikan dampak negatif atau merugikan perusahaan dan menjadi penyebab atau potensi terjadinya kebangkrutan. Lalu yang kedua yaitu saran bagi investor. Diharapkan para investor selalu berusaha untuk mengamati kinerja keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Melalui pengamatan tersebut, maka pihak investor akan mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan pencapaian kinerja keuangan sehingga dapat digunakan untuk bahan prediksi atau pencapaian keuangan untuk masa yang akan datang, sehingga terhindar dari potensi kebangkrutan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan dan semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.